Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman, sehat, dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Dan tidak lupa kita haturkan shalawat serta salam atas junjungan kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan dakwah singkat yang berjudul Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan kebutuhan asasi umat manusia, sekalipun banyak perspektif tentang kebahagiaan. Ada yang berorientasi pada duniawi, ada yang berorientasi pada ukrawi, dan tidak sedikit yang nihil berorientasi. Boleh jadi, ada orang yang menurut penilaian orang lain, ia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini, karena dikelilingi dengan segala fasilitas yang begitu lengkap dan juga mewah. Akan tetapi, manusia ini tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Di sisi lain, boleh jadi ada orang yang bisa dikatakan orang tersebut tidak memiliki apa-apa, dan orang lain menilainya sebagai orang menderita di hidupnya. Tetapi ternyata dia justru merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, agama hadir sebagai tuntunan umat manusia, agar manusia bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kebahagiaan dalam bahasa Arab itu memiliki banyak arti, yaitu misalnya as-sa'adah, al-far'u, al-falah, as-surur, dan sebagainya, yang artinya kebahagiaan itu sendiri, kesenangan, kemenangan, dan sebagainya. Nah, sementara para ahli memberikan definisi kebahagiaan Al-Alusi, misalnya, mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah ketercapaian harapan-harapan seseorang. Maka ketika harapan-harapan kita terpenuhi, keinginan-keinginan terwujud, cita-citanya tercapai, maka menurut Al-Alusi, dia adalah orang yang bahagia. Maka seorang mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studinya, apalagi mendapatkan prestasi yang membanggakan, maka tentu dia akan mengatakan, saya bahagia, saya sedang bahagia, saya betul-betul bahagia hari ini. Begitu pula dengan yang lain, dengan segala prestasi yang diraih seseorang yang dia inginkan, cita-citanya, harapan-harapannya terpenuhi, maka pasti ia mengatakan, saya bahagia. Namun demikian, definisi Al-Alusi ini perlu ditelah ulang. Karena kenapa? Karena ketika orientasinya yang sifatnya duniawi, maka harapan-harapan itu, cita-cita itu, atau keinginan-keinginan itu yang sifatnya duniawi, maka apa yang akan terjadi? Inilah yang sering terjadi, apa yang disebut materialisme menjadi panglima, di mana harta kekayaan, jabatan, pangkat dan kedudukan, serta popularitas atau ketenaran menjadi dewa yang diagung-agungkan. Itulah sebabnya Al-Ghazali membagi kebahagiaan itu di dalam dua bagian. Yang pertama yaitu kebahagiaan hakiki, dan yang kedua yaitu kebahagiaan majasi atau kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu adalah kebahagiaan yang sifatnya duniawi atau sifatnya materi. Nah, ketika manusia hanya selalu berorientasi pada kebahagiaan majasi dan tidak pernah berpikir untuk meraih kebahagiaan hakiki, itulah sehingga sering terjadi kejadian bunuh diri oleh seseorang yang sangat populer atau seseorang yang sesungguhnya menurut urusan materinya sudah memiliki segalanya dari sisi harta kekayaan, ketenaran, dan sebagainya. Tetapi dia masih mencari kebahagiaan sesungguhnya. Maka terjadilah kasus-kasus kematian secara bunuh diri oleh orang-orang yang tidak diduga oleh para penggemarnya dan sebagainya. Disinilah pentingnya kita memahami apa yang disebut dengan kebahagiaan hakiki yang disebut oleh Al-Ghazali. Makanya Al-Ghazali mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kondisi spiritual yang dirasakan oleh manusia ketika berada pada puncak ketakwaannya. Maka ketakwaan itulah yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya dirasakan oleh manusia.
Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh pakar mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah perpaduan antara penerimaan dalam agama disebut sebagai qanaah dan kasih sayang dalam bahasa agama disebut dengan rahmat dan prestasi dalam bahasa agama adalah amal soleh. Nah, ketika ketiga ini mampu kita padukan antara qanaah, siap menerima keputusan ilahi, apa yang kita jalani dalam hidup kita ini, dan mampu kita berkasih sayang dalam hidup ini, dan meraih prestasi dalam hidup, maka itulah kebahagiaan bisa kita capai. Tetapi sekalipun Anda meraih prestasi tetapi Anda tidak memiliki rasa kasih sayang, tidak memiliki simpati dan empati terhadap orang lain, maka kita belum mendapatkan kasih sayang itu. Tetapi sekalipun kita mendapatkan prestasi dan memiliki rasa simpati dan tidak qanaah, tidak ada kesediaan untuk menerima hidup yang kita jalani ini, maka kita juga tidak meraih kebahagiaan itu, hidup. Itulah sebabnya orang sufi memiliki prinsip hidup bahwa saya tidak pernah dapat apa saja yang pernah saya suka. Makanya saya suka apa yang saya dapat. Itulah makna. Maka manusia akan meraih kebahagiaan hakiki atau kebahagiaan sesungguhnya. Nah, kebahagiaan hakiki yang disebut oleh Al-Ghazali atau kebahagiaan sesungguhnya, menurut Al-Ghazali, itulah tuntunan agama Islam. Karena agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan spiritualnya. Apa yang saya sebut pertama tadi, bahwa orientasi manusia ada yang berorientasi duniawi yang sifatnya materi dan ada yang berorientasi ukrawi. Maka agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan materinya dan kebutuhan spiritual. Itulah agama Islam. Dan itulah sebabnya kita tidak pernah lepas yang namanya lupa. Dan hampir setiap saat, 5 kali sehari semalam, seterusnya kita sholat dan kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bukan hanya bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan hidup di akhirat, tetapi di dunia juga. Itulah ajaran Islam. Jadi bagaimana bisa terpenuhi kebutuhan hidup kita nanti di akhirat. Maka Islam memberikan tuntunan itu. Maka ketika semua itu bisa kita lakukan, maka sesungguhnya kita akan meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Disinilah agama penting memberikan tuntunan manusia, agar ketika manusia hanya berkonsentrasi meraih dan mendapatkan yang sifatnya materi, itulah yang saya maksud tadi. Banyak kasus-kasus yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita bayangkan. Kenapa? Karena orientasinya hal-hal yang sifatnya materi. Maka agama Islam memberikan tuntunan bukan hanya materi, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya spiritual harus juga terpenuhi. Jadi sebagai kesimpulan dakwah hari ini, bahwa agama menjamin kebahagiaan umat manusia dengan catatan ikuti tuntunan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi selama Anda mengikuti tuntunan agama ini, maka Anda akan mencapai dan meraih kebahagiaan hidup, baik di dunia dan di akhirat kelak, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.